Selamat datang di acara ILC ya. ILC itu adalah iCommunity Level Up Club. Nah, apa sih ILC? Nah, saya sharing dulu sebentar. Oh, ini langsung sahabat wirausaha. Oke, ya. Nah, teman-teman, ILC ini adalah punya tagline ya, itu adalah share network, grow network ya. Artinya apa sih? Kita berbagi relasi dan memperbesar rezeki, teman-teman. Makanya kenapa saya sangat mendorong teman-teman untuk saling memperkenalkan bisnisnya ya, karena di komunitas kita ini ya, itu bukannya komunitas yang diam-diaman, teman-teman ya, sayang gitu. Komunitas kita adalah tempatnya berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, buat teman-teman yang belum kenal saya, kenalan dulu. Nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga adalah certified trainer, founder dari iCommunity ini, dan digital marketer. Kalau mau tahu lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, teman-teman, selamat datang di eranya social commerce. Ya, apa sih social commerce? Di mana perdagangan kita, ya, transaksi kita itu sangat besar sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Ya, contoh kita mau beli apa-apa, tanyanya di sosial media. Kita mau beli di marketplace, melihatnya adalah review dan ulasan dari orang lain seperti itu. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat demografi penduduk di Indonesia tahun 2020 kemarin, ya kita bisa lihat teman-teman di sini, jumlah populasi kita ada 272 juta, ya. Sedangkan pengguna internet itu ada 175 juta, pengguna sosial media itu ada 160 juta, dan pengguna smartphone ada 330 juta. Ini artinya apa? Orang Indonesia itu the tech savvy. Artinya apa? Sudah ramah dengan teknologi gitu ya. Satu orang bisa punya 2 gadget seperti itu ya. Dan kalau misalnya dilihat jumlah entrepreneur ideal ya, itu negara maju itu besarnya adalah 14%. Sedangkan di Indonesia itu baru sekitar 3%, teman-teman. Nah, inilah juga yang menjadi visi dari iCommunity ya, untuk mendorong pertambahan jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia saat ini, teman-teman ya. Lumayan kan kalau kita bisa menyumbang 0,5 aja udah gede banget tuh ya, seperti itu. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menang ya untuk menjadi entrepreneur di era social commerce saat ini ya. Ada 2 cara ya. Apakah kita mau berkompetisi ya, artinya kita akan sikut-sikutan, atau kita bisa berkolaborasi ya. Berkolaborasi, kita bekerja sama, kita saling support, kita saling dukung seperti itu. Izin screen-nya nggak keluar, bro. Oh, screen-nya nggak keluar. Oke, wait. Oke, udah keluar? Udah ya? Belum, Pak. Dari tadi nggak kelihatan, Pak. Nggak keluar. Ya, nggak apa-apa ya. Dari tadi cuma data-data doang ya. Cuman blank screen. Blank screen, berarti internet saya nih. Ini masih blank screen nggak? Masih. Waduh, ya. Nggak apa-apa. Didengarin aja cerita saya ya. Ini internetnya lagi nggak stabil biasanya. Kenapa habis kuota kayaknya? Udah kelihatan. Sudah ya? Udah. Iya, udah akhir-akhir bulan saya cek pemakaian IndiHome saya udah 780 giga. Itu udah kena FUP ya, fair usage. Udah kena fair usage 2 kali tuh. Nah, jadi berbisnis di era digital pada masa pandemi saat ini ya, itu bukanlah kita bisa menang ya. Feedback ya. Halo. Ya, halo. Oke. Nah, kalau yang kiri kita menjadi ikan-ikan kecil ya, itu dengan mudahnya dimakan oleh ikan-ikan besar. Sedangkan yang kanan kita walaupun ikan-ikan kecil ya, kita bisa bersatu sehingga kita bisa mengalahkan ikan besar. Kenapa? Karena di era pandemi saat ini bukan lagi pebisnis besar mengalahkan yang kecil,
namun pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas dapat mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian. Nah, pertanyaannya adalah, di manakah posisi Anda saat ini? Apakah Anda masih baru seorang calon pebisnis, atau pebisnis pemula, atau pebisnis yang sudah berpengalaman? Ya. Nah, ini 3 tantangan di era pebisnis masa pandemi. Apa saja? Pertama, tantangan yang pertama itu adalah rata-rata begitu saya survei, mereka bilang nggak punya modal besar, gitu ya. Nah, sebenarnya masalahnya bukan di modal mereka gitu, tetapi adalah mereka belum ketemu orang-orang yang mau menyediakan akses permodalan bagi bisnis mereka. Artinya apa? Kalau mereka ketemu investor atau ketemu orang yang bisa menyediakan pinjaman lunak, kan itu udah solve masalahnya mereka. Oke. Yang kedua adalah nggak punya pengalaman bisnis. Nah, kenapa nggak punya pengalaman bisnis? Ya karena kan mereka baru mulai gitu. Nah, kalau mereka ada di dalam sebuah komunitas, ya, mereka akan ketemu dengan mentor-mentor ya yang akan mengembangkan bisnis mereka, ya, memberikan motivasi seperti malam hari ini kita kan sharing gitu ya. Jadi teman-teman nggak punya pengalaman bisnis, di sini kita bisa sharing-sharing ya supaya teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman dari cerita para mentor-mentor ataupun para teman-teman yang ada di sini ya. Karena teman-teman yang ada di sini itu semuanya mix ya, ada yang baru mulai bisnis, ada yang udah senior juga di dalam dunia bisnis. Dan yang terakhir adalah nggak punya produk unggulan. Nah, kayak tadi ada beberapa teman yang baru mulai, nggak tahu mesti jualan apa, lagi cari ide dan segala macam. Nah, realitanya adalah Anda hanya belum ketemu orang-orang yang bisa memberikan akses kemitraan untuk Anda bisa mendapatkan produk unggulan atau menjual produk. Contoh kayak tadi kan, ada Bu Reni, ya, Bu Reni yang bisa menyediakan akses kemitraan gratis lagi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kalau Anda di dalam sebuah komunitas, ini sangat memungkinkan sekali untuk menjawab ketiga tantangan ini. Nah, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi 3 tantangan tersebut, ikuti Zoom ini sampai selesai. Kenapa? Karena setelah ini akan ada bro saya yang akan men-sharingkan materi yang sangat luar biasa. Nah, bro saya ini sangat rajin sekali memberikan insight-insight dan tips-tips tentang dunia marketing yang kreatif. Nah, jadi kita mau dengar dari bro kita, Bro Firman Cecak ya. Kenapa dipanggil Bro Firman Cecak? Nanti juga beliau yang akan men-sharingkan. Silakan, Bro. Ya, terima kasih Pak Juanda. Luar biasa nih hari ini. Aduh, saya nih sebenarnya sebuah pengalaman bisa sharing begini karena masuknya sudah seperti kelas nanti saya khawatirnya tuh, Pak Juanda. Karena saya berangkat jujur teman-teman. Saya menyapa dulu nih, di sini ada Pak Gunadi. Selamat malam Pak Gunadi. Ada Bu Evi nih, luar biasa nih. Saya pernah bantu beliau juga. Ada Mas Kris nih, waduh senior ini. Terus ada Pak Sudianto, teman-teman dari ProLab. Dan saya juga menyapa segenap sahabat e-community. Saya sangat sungguh beruntung hari ini saya bisa berbagi di sini. Saya izin screen ya, Bro Juanda. Siap, Bro. Sudah keluar kah? Sudah, sudah. Ya, teman-teman semuanya saya panggil teman-teman ya. Hari ini saya akan membagikan sharing aja, berbagi aja mengenai tentang bagaimana sih bikin produk biasa jadi luar biasa. Tentunya dalam artian tertentu bahwa saya sangat spesialis mencari benang merah daripada sebuah produk. Jadi kebanyakan saya tidak touch produknya, tapi saya touch bagaimana produk alami bisa bicara dan diterima baik oleh konsumennya. Kenapa saya bisa begitu? Saya berbagi cerita, teman-teman. Nggak bisa jalan ya screen ya, Bro? Oke. Ya ini sedikit cerita tentang journey saya tentang di properti. Saya sejak 96 sudah berkarir di properti, tapi banyaknya awalnya saya di Bukit Semarang Baru. Saya sebagai accounting di sebuah perusahaan perkebunan yang akan direlokasi menjadi kota baru. Nah, di sini saya murni menjadi seorang akunting dan sales rubber gitu.
Justru saya mencarikan pendanaan bagaimana properti ini tahun 98 ada krisis tetap bisa eksis berjalan sampai sekarang. Nah, tahun 2002, tahun 2000 sebenarnya saya pulang ke Jakarta, terus saya hadir di eh, Agung Podomoro Group, awalnya sebagai seorang, jujur aja saya sebagai pembantu kakak saya seorang konsultan SOP, saya membantu bagaimana ikutan memformat SOP tersebut. Nah, dari situ saya akhirnya coba masuk ke gabung di Mediterania Kemarin Residen. Tapi nggak lama seminggu teman-teman, karena apa saya seminggu di sana? Karena saya merasa nggak nyaman, saya ketemu anak-anak baru besar, terus akhirnya saya pindah ke Gajah Mada. Residen saya masuk ke dalam area finance cash in. Jadi di sebuah perusahaan properti itu salah satu kata kuncinya selain jualan adalah bagaimana bisa memanajemen arus kas masuk. Nah, arus kas masuk itu apa aja sih mengenai tentang membuat invoice, membuat kwitansi, terus mencatat, yang paling sulit adalah mencatat Mr. X, di mana banyak pembayaran-pembayaran yang tidak mencantumkan nama dan ininya, itu mencocokkan. 2004 saya kebetulan saya senang sekali eksplorasi, dan kebetulan saya dapat bos yang sangat baik sekali, Pak Indra Antono itu membuat saya bisa mengajukan sesuatu hal untuk journey-nya saya. Saya pindah ke Sudirman Park menjadi marketing support. Nah, di sana saya belajar mengenai bagaimana membuat press release, bagaimana membuat laporan untuk tingkat pengambil keputusan atau direksi. Nah, setahun kemudian kebetulan karena saya punya pasangan, pacar saya pada waktu itu menjadi agent properti, saya membuka rental management di Sudirman Park, tetapi itu istri yang pegang ya. 2006 saya pindah ke Jakarta City Center. Jadi Jakarta City Center itu Tamrin sifatnya trade center. Saya juga pindah posisi menjadi sales IT system. Jadi saya benar-benar pindah dari satu ini menjadi sebuah IT. Jadi saya banyak berkenalan data di sana. Salah satunya bagaimana ribuan kios itu termanajemen datanya dengan baik dengan sistem IT. Nah, lama saya juga pindah ke Tamrin Residen. Saya karena sesuatu hal yang menarik, saya masuk ke strategic marketingnya. Jadi strategic marketingnya itu saya memang jujur saya pengen mengintip dapurnya Podomoro itu seperti apa. Jadi saya mengcompile dari beberapa titik proyeknya Podomoro. Di situ saya akhirnya banyak fasih sekali bagaimana data apartemen itu berbunyinya. Nah, dari situ lagi saya akhirnya ingin coba bidang lain, di mana saya mau mengkonversi menjadi sales artinya. Nah, saya masuk ke pindah kantor, kurang lebih nggak jauh juga, kebetulan rekanannya Podomoro, saya masuk ke Said Sudirman Residen. Di situ saya dapat cuman 1 tahun, saya menjadi agen koordinator, belajar bagaimana saya memanajemen para agen gitu. 2008 bersama bos saya yang tadi di Said Sudirman, saya diajak pindah ke Modern Tangerang, kembali lagi menjadi marketing support. Nah, dari situ saya putuskan off, karena saya pada waktu itu saya ingin minta ke bos saya murni menjadi marketing murni. Tetapi kebetulan bos saya, sahabat saya namanya Pak Roni Mongkar bilang, "Kamu nggak mungkin bisa ke sini karena kamu tidak ada base sales," dia bilang gitu. Akhirnya singkat cerita saya akhirnya move on di industri kreatif. Nah, 2018 saya bersama Bu Evi ini, saya bantu Bu Evi di Cordova Department. Nanti ada sebagian cerita saya juga akan sampaikan bagaimana saya mencoba mengemas sebuah apartemen di Semarang dengan segala handicap-nya. 2020 pandemi, saya murni menjadi konsultan properti. Saya banyak membantu beberapa perumahan, baik perumahan kecil, menengah ataupun perumahan mewah dalam bagaimana mengkomunikasikan benang merahnya daripada sebuah produknya. Nah, di industri kreatif ini saya sejak 98, waktu di Semarang saya nggak punya sesuatu hal, nggak punya teman, nggak punya apa, saya iseng-iseng membuat namanya Cak Plus Enterprise yang bergerak di musik promotor, SPG, model agency, event organizer. 2003 saya pas kembali Jakarta, saya masuk ke Saji Indonesia menjadi marketing support service. Nah, 2010 tadi pada waktu saya konversi dari properti ingin menjadi industri marketing murni, karena ditolak, saya masuk ke industri kreatif. 2010 nanti juga saya ada cerita, saya menjadi salah co-founder daripada Miss Art Indonesia, Miss Indonesia Art di Beauty Pageant.
2012 saya pindah lagi menjadi membuat namanya DJ Tour Management. 2019 sampai sekarang, akhirnya terakhir saya di 2020 ini saya menjadi Program Institute. Nah, salah satu kelebihan saya adalah saya suka sekali terhadap tim dan community builder. Kenapa? Dasarnya memang saya seorang olahragawan. Saya banyak aktif di bola basket, baik menjadi pemain atau pelatih. Terus yang satu hal yang unik, saya pernah menjadi salah satu Jarum Super Off-Road Team, di mana di situ saya banyak belajar bagaimana balap mobil off-road itu mengajarkan kita untuk berani tabrak aja gitu, tabrak aja. Jadi handicap itu sebisa mungkin disiapkan oleh diantisipasi oleh mobilnya dan bagaimana bisa melewatinya. 2010 karena tadi Miss Earth, saya membuat namanya Green Nation for Life. Terus penguat daripada industri DJ tadi saya membuat namanya Eden Project. 2014 entah kenapa saya tiba-tiba mendapat hidayah, saya membuat community Islam. Jadi community secara religi, Atialah, sampai sekarang masih ada juga. 2016 saya ikut network marketing, bagaimana saya belajar ilmu direct selling yang memungkinkan seseorang saat ini salah satu kuncinya bagaimana bisa mendeliver produk adalah menguasai ilmu direct selling, di mana ilmu direct selling itu yang dijual adalah nanti kita bisa ini dijual adalah bagaimana kita memiliki trust itu. 2018 sebagai pelengkap daripada tadi 2018 di Semarang membangun apartemen, mengkomunikasikan apartemen, saya bikin community penguat namanya Ide Project. Oke, lanjut, ini sesuatu hal yang luar biasa teman-teman. Pada waktu saya menjadi pindah ke Piko, mau bergeser menjadi seorang marketing. Ini ada sebuah apartemen di daerah Sudirman, tepatnya di Sahid. Nah, pada saat itu apartemen itu mangkrak sudah 7 tahun. Jadi image-nya udah nggak sangat bagus. Terus itu bekas kantor yang akan direlokasi menjadi sebuah apartemen, jadi hunian apartemen. Dan menjadi sebuah handicap kenapa? Karena satu lantainya 32 unit tidak ada yang kembar, teman-teman. Bagaimana itu bisa mengkomunikasikannya gitu. Saya luar biasa, saya coba membedah segala macamnya, membuat satu persatu bagaimana saya bisa mendeliver karena saya agen koordinator, membuat kelengkapannya. Uniknya pada saat itu saya ketemu seorang agen kreator yang berbasis seorang namanya industri keuangan, jadi industri investasi keuangan. Pada saat itu saya ditelepon, Pak Firman datang ya, kita mau bikin acara barbeque. Tapi jangan lupa ya ganti ongkos barbeque-nya. Pada saat itu 5 juta, saya pikir Bapak yakin bisa jualan. Nah, pada saat saya di sana ternyata satu hal yang saya banyak belajar, ternyata jualan properti itu cuma selama kita tahu pasarnya siapa, dia cukup bilang, dia bilang gini, Ibu ambil yang 500 juta ya, Ibu ambil yang 1 M ya, Bapak ambil yang 2 M ya. Si agennya ini tahu nih karena dia mengurusi keuangannya, dia tahu nih masing-masing nasabahnya ada berapa. Nah, di situ saya belajar, oh ternyata kita yang serumit itu ternyata ada cara yang paling gampang. Caranya adalah bermain dengan komunitasnya, dengan ininya yang tahu tentang bagaimana seseorang akan mampu membeli dan bagaimana cara mendelivery yang sederhana. Nah, pindah saya ke modern golf apartemen. Ini di sana pada waktu itu memang lagi ada booming rusunami, teman-teman. Ada booming rusunami, tetapi rusunami itu semua ada menariknya ada di Jakarta gitu. Nah, sama halnya dengan hal yang tadi, jadi di Tangerang ini apartemen mangkrak. Jadi apartemen yang sudah mangkrak, ada 3 tower dan bagaimana kami mensolusikan. Nah, tetapi pada saat itu saya benar-benar surveinya, saya ke Jakarta, saya ngintip beberapa proyeknya Podomoro mengenai itu. Saya melihat bagaimana sih sebenarnya mendeliverynya. Ternyata saya punya produk ini paling cantik se-Indonesia. Bagaimana kita membrandwash semua salesnya untuk mengatakan boleh punya pilihan apartemen di Jakarta, tapi boleh punya rusunami tercantik di Indonesia punya kita. Di situ alhasil dalam 3 bulan kita bisa menghabiskan 1.000 unit, 1.200 unit tepatnya. Nah, ini sebuah tantangan Bapak Ibu pada waktu teman-teman kita pada waktu saya di Modernland juga, saya kejebak
ada suatu hal kejebak di sana. Pada waktu saya di Modern Land, saya lihat suatu hal yang indah sekali gitu. Tetapi pada saat masuk ke dalam sebuah pekerjaan tersebut, benar-benar sesuatu hal yang luar biasa. Saya pertama kali namanya kerja, saya diusir oleh HRD jam 5 sore. Kenapa? "Pak, ayo pulang Pak. Percuma Pak, nggak usah kerja gila-gilaan, percuma," katanya. Kita juga belum tentu luar biasa. Jadi, ada suatu hal, kondisi-kondisi apatis bahwa perusahaan ini tidak akan menjadi luar biasa. Nah, dari situ, kebetulan, saya punya CEO itu luar biasa sekali bagaimana mengkampanyekan breakthrough untuk suatu program. Awalnya nggak mudah Bapak Ibu, teman-teman. Bagaimana kami yang merasa orang baru, disikut orang lama, dibilang, "Udah deh jangan sok tahu lah, jangan segala sesuatunya lah." Nah, di situ, kami berhasil menaikkan omset penjualan 300% dan membawa semangat kebaruan, salah satunya tadi lewat Tsunami. Nah, bikin produk biasa jadi luar biasa, ide marketing kreatif. Ini teman-teman pada tahun 2010 pada saat saya mengkonversi menjadi, marketing, saya pertama kali mendapat sebuah kesempatan, masuk di industri kreatif. Apa sih industri kreatifnya pada waktu itu? Jadi pada waktu awalnya teman saya berkata, "Yuk kita jualin ini." Jadi awalnya kita datang sebagai makelar nih, sebagai broker untuk bisa menjualkan, eee, Miss Indonesia Earth. Alhasil akhirnya deadlock, terus teman saya bilang saya, "Eh Bro, lu boleh berani ambil nggak? Ayo kita kerjain," gitu. Jujur teman, ini suatu hal yang, eee, karena faktor pengalaman aja, kita tabrak aja gimana caranya, kita mengalami kesulitan ternyata. Pada waktu kita ketemu orang-orang, nomor satu adalah founder-nya belum dikenal dan semua orang tahu nih pendanaannya terbatas. Kedua, yang paling susah itu adalah isu Miss Earth yang kurang elok di publik. Jadi, kurang kurang eloknya itu karena memang dulu agenda-agenda seperti ini menjadi bagian dari salah satu kendaraan politik untuk bisa memanfaatkan, anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan. Terus, ketiga terus terang kita juga baru mau mulai kalah pamor dengan, pageant yang lain gitu. Pada saat kita datang ke mana-mana selalu ditanya artisnya siapa, ininya siapa, dan, eee, apa hubungannya dengan Miss Indonesia, apa hubungannya dengan Putri Indonesia gitu. Jadi kami benar-benar nggak punya apa-apa, jadi benar-benar kami kalah dari segalanya. Nah, terakhir belum punya, media partner. Nah, ini teman-teman, bagaimana saya meyakinkan anak-anak, gadis-gadis ini bahwa kami datang dengan suatu konsep yang luar biasa. Jujur ini saya terinspirasi awalnya pertama kali saya menjadi semangat pada saat ada sebuah company asing namanya Airbus, itu telepon, "Eh Mas Firman, boleh nggak saya pakai kamu Miss Earth-nya?" Dan waktu itu saya sangat berbunga-bunga karena setelah sekian lama kami datang ke beberapa perusahaan lokal, kami di-reject gitu. "Kamu siapa? Terus apa yang kamu bawa? Terus artisnya siapa?" Saya sampai 5 sampai 10 kali meeting saya dengan perusahaan lokal itu saya tidak mendapatkan respon positif. Nah, pada saat saya mendapatkan Airbus, dengan lugunya saya tanya ke Airbus pada saat setelah sign dengan angka yang lumayan, dia bilang saya tanya ke dia, "Eh, Om Airbus, kenapa sih kamu pakai saya?" Saya bilang gitu. Dia cuman, sederhana dia ngomong, "Saya pengen menyampaikan pesan hijau dan bagi kami perusahaan asing itu sudah sangat peduli." Nah, dari situ ternyata membukakan, mindset kita gitu. Akhirnya apa, saya dengan Airbus ini saya dapat support nih, satu-satunya konten lokal yang memberikan saya adalah sepeda. Jadi sepeda tetapi merek Taiwan. Dengan sesuatu hal pencapaian saya terhadap Airbus, dia bilang, "Airbus aja percaya sama saya, masa kamu nggak percaya sama saya?" Saya dibukakan 10 sepeda Strida yang menurut saya luar biasa angkanya di tahun segitu, dibanding merek-merek yang lokal punya. Nah, itu menjadi sebuah sebuah, daya leverage kita, daya dorong kita. Akhirnya kita punya napasnya sederhana, kami hanya pengen mengelis perusahaan-perusahaan asing yang hijau. Jadi tahun 2010 tuh saya sudah googling perusahaan-perusahaan asing siapa yang hijau. Nah, satu sisi juga kami juga membangun, kolaborasi. Jadi zaman segitu saya sudah membangun kolaborasi dengan beberapa community dan beberapa artis dan tentunya juga kami, datang kepada para pemangku kepentingan di ini salah satunya Pak Profesor Emil Salim. Nah, pada puncaknya kami akhirnya
banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang sangat membantu. Jadi dalam waktu 5 menit kami meeting, "Pak, perusahaan Bapak begini ya ijonya, dan bagaimana saya bisa mendapatkan respon positif." Nah, terakhir, kami datang ke Mercedes-Benz. Mercedes-Benz sampai tanya itu, "Ngapain kamu datang ke sini?" Eee, saya bilang, "Pabrik Bapak sudah hijau, sudah green." Itu langsung ditembak sama Mercedes-nya, "Kami nggak punya budget loh." Gitu. "Saya nggak minta budget Pak, kalau saya diizinkan untuk bisa cerita tentang, industri Mercedes di depan kalayaknya para, loyalty customer-nya Mercedes." Nah, di situ hal menjadi sebuah titik baik Bapak Ibu, teman-teman. Saya, direktur Mercedes-nya pada waktu kita sudah present ini dengan Mbak Nadine ini luar biasa dia kalau present Mbak Nadine ini, eee, akhirnya dia datang langsung, kamu kapan Miss Earth-nya? Nanti saya hadiahin." Kebetulan pada waktu itu Mercedes pengen mengeluarkan, seri barunya mengenai industri, mobil hematnya itu Smart yang kecil itu. Nah, itu kami mendapat sebuah sinyal positif. Di situ kami akan merasa menjadi besar, tetapi ternyata tidak teman-teman. Ini saya benar-benar saya teringat sekali, di saat kita mendapatkan Mercedes, ternyata kondisi politik dalam industri kreatif itu ada gitu, menjadi isu yang tidak sedap di antara putri-putri lain. Jadi, bagaimana kalau kita disandingkan, mengenai aparelnya, mengenai sebuah kesempatannya, eee, secara secara ini head to head-nya kita yang endorsement kita lebih luar biasa gitu, sampai akhir terakhir ada Mercedes itu luar biasa. Tetapi itu jadi buah si malakama ternyata teman-teman. Saya di-reject, apa namanya tuh, agensi dunianya dengan segala sesuatunya. Disampaikan, black campaign lah, yang intinya, saya punya agensi diambil orang lain. Nah, itulah Indonesia teman-teman, bagaimana industri kreatif, apalagi yang terkait dengan, warna-warna politik ya mungkin akan ada hal seperti itu. Akhirnya saya move on, hampir menjadi patah semangat, tetapi tidak jadi patah semangat karena, eee, perusahaan-perusahaan tadi yang endorse kita tidak mau dengan pemilik baru. Jadi dia, saya kenalnya Mas Firman, saya mestinya bareng sama Mas Firman, kalau enggak saya nggak mau. Itu yang membuat saya, masih punya, nilai-nilai positif. Tadinya benar-benar tidak luar biasa karena saya masih dimarahin oleh orang rumah nih, "Kamu kerja nggak benar," segala macam, eee, ujungnya apa gitu. Tetapi karena itu ya saya menjadi titik titik hal yang positif. Ah, apa sih kata kuncinya daripada ini? Ternyata, saya bisa mendeliver namanya pesan peduli hijau. Dan siapa niche market-nya? Ternyata perusahaan asing. Terus bagaimana menjadi suatu luar biasa ya, kita kolaborasi dengan para stakeholder. Nah, teman-teman kenapa saya bisa kolaborasi? Saya membuat satu, social campaign movement namanya Green Nation for Life. Saya terinspirasi oleh namanya DJ Tiesto. Jadi Tiesto itu kalau mau masuk satu, negara, DJ Amerika itu kalau masuk DJ dunia itu kalau dia mau masuk suatu negara, di mana negara itu belum terkenal, dia masuknya via, CSR. Kenapa dia via CSR? Dia akan mengukur, eee, seberapa besar animonya, eee, audiens di suatu negara tersebut untuk, untuk bagaimana dia akan disambut, dan di situ benar-benar dia murni segala sesuatunya, menjadi didonasikan. Nah, dari situ saya menginspirasi, saya membangun Generation for Life. Jadi community ini yang akhirnya bermitra mengkomunikasikan kepada, segenap teman-teman gitu. Jadi saya tidak menjatuhkan diri saya karena saya nggak punya apa-apa, tetapi dengan social campaign movement ini saya mengajak nih termasuk Sarah Nugi, dengan WWF, dengan segala macam ya kami diterima. Akhirnya itu yang membuat kami menjadi punya daya leverage atau daya dongkrak. Jadi, Miss Earth dan Green Nation for Life. Isinya sama aja, kontennya sama, kontennya cuman beda kalau sudah komersil masuknya ke Miss Earth, kalau masih sifatnya, eee, non komersil bersama Green Nation for Life. Nah, ini teman-teman salah satu yang juga sangat menarik, bagaimana, ada seorang DJ yang, eee, ya saya terbuka aja, bukan sesuatu yang luar biasa, dia menjadi seorang DJ 18 tahun, pengen menjadi profesional murni, gitu. Tetapi pada saat saya lihat di Google, saya tidak menemukan sebuah respon positif terhadap dirinya, gitu.
ada cuma satu materi yang mengatakan bahwa ini DJ ini dimaki satu Indonesia nih gitu kan. Nah, terus kedua saat itu trennya adalah bagaimana mesti bersaing dengan DJ cewek yang cuma BH-an itu. Sesuatu hal nggak ini, tetapi hari itu dia kasih saya sebuah CD DJ tersebut. Saya dengerin dan saya pada waktu mendengarkan itu saya menjadikan suatu pengalaman yang luar biasa gitu. Kok saya belum pernah denger ya musik kayak gini ya? Artinya. Nah, terus saya konfirmasikan ke beliau namanya aslinya India namanya Parvez. Itu dia dengan nama labelnya DJ Tabla, nama artisnya DJ Tabla. Nah, saya komunikasiin ke dia, kenapa kamu kok cuma ada satu Google bicara tentang musuhi diri kamu? Dia bilang, ini karena gua memang jujur, gua memang lagu gua ini dia boleh dapat download di mana lagu-lagunya unreleased. Jadi setiap DJ dunia itu seringkali membuat membuat musik atau membuat musiknya itu sebelum di launching dia membuat yang unreleased, yang ditaruh di mana di blog atau apapun, dan itu umpamanya jam 12 malam dinaikkan, diupload, jam 5 pagi di take down sama dia gitu. Nah, kebetulan si Mas Parvez ini mualaf, dia menjadi tabla, dia jadi sebelum tahajud dia kerjaannya tuh browsing terhadap lagu. Nah, begitu dapat dia download dan itu benar-benar memang musiknya musik megah. Nah, kembali lagi strategi saya adalah bagaimana saya memperkuat DJ Tabla ini karena belum ada yang pernah pakai, maksudnya bukan sesuatu hal yang gampang untuk diterima orang karena tadi karakternya bebel, merasa paling benar sendiri. Nah, saya membuat namanya EDM Project. EDM Project ini bagaimana seolah-olah bahwa Tabla ini under labeling daripada IO atau apapun. Nah, gimana caranya? Kami nggak mungkin kalau kita bilang, lu pakai Tabla gratisan, nggak mungkin. Artinya gini, Tabla saya anggap sudah underlying-nya saya. Jadi bagaimana Tabla bisa bermain tanpa dibayar kalau lewat EDM Project. Seolah-olah EDM Project sudah membeli opsinya Tabla. Nah, dalam setahun kami menjahit, Bapak teman-teman, menjahit bagaimana termasuk memperbaiki karakternya DJ Tabla, produknya, karena produk musiknya sangat megah sekali. Jadi sangat megah sekali. Terus kedua, di negara asalnya itu pusatnya di Brasil itu memang megah sekali gitu, megah sekali dia. Jadi benar-benar mesti dimain di ruang besar. Nah, sampai kita pelajari ternyata kalau dia main di klub-klub kecil seperti kalau di Jakarta namanya di Kemang itu, wah itu mah ada sebentaran main diusir. Kenapa? Musiknya terlalu megah, di diskotik kecil pecah-pecah gitu, geber gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah protap kami bagaimana kami membuat dia ini, menjahit. Nah, dalam 1 tahun kami mendokumentasikan, setelah menjahit kami mendokumentasikan, kami menjual proposal ke Jarum pada waktu itu, dengan sesuatu hal yang nyata. Nah, Jarum pada waktu melihat, ini musik keren ya, segala macamnya gini ya. Nah, Jarum juga ini kita mesti berpikir dan berjiwa besar nih, bagaimana Jarum akan, oke Mas Firman saya sponsorin, tapi boleh ya kita bikin konsep ya, bukan jualan tablanya, jualan musiknya ya. Artinya foto tablanya nggak ada. Jadi memang pada waktu itu sempat awalnya DJ Tabla sedikit rasa-rasa gimana kok nggak ada foto saya gitu. Tapi saya bilang kamu mau konser nggak? Tur. Jadi kami bikin pertunjukan teman-teman, bagaimana kualitas pertunjukannya itu luar biasa. Kebetulan saya nggak download videonya. Dan kami bagaimana menghadirkan jumlah pengunjung. Kelebihan kami pada waktu itu kami mendownload Twitter di sebuah daerah dan kami spamming pada waktu itu. Izin nih Bro Juanda, kita dulu spamming Twitter bagaimana kita mengundang orang satu daerah itu datang dan memang jumlah pengunjung kita rame. Dan sampai sekarang menariknya ini menjadi sebuah masterpiece single DJ Indonesian Tour sampai sekarang kalau belum ada yang bisa menandingin. Dan uniknya kami bisa melakukan tour dengan 3 perusahaan rokok yang berbeda. Kenapa? Karena memang perusahaan rokok
intinya adalah bagaimana pertunjukan itu sukses. Bagaimana pertunjukan itu punya parameter bisa mendeliver pesannya. Ya, kami terus terang kami sangat menguasai sekali bagaimana rokok itu habis, tentunya dengan dibungkus CD, tentunya dengan eee, dengan 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 segala cara bagaimana kita punya deliver rokoknya itu tidak ada yang bisa me me mengalahkan bagaimana kami membuat pertunjukan tersebut. Nah, ini di Semarang nih, Bu Evi, saya mohon izin, saya bercerita tentang proyek Bu Evi di Semarang. Monggo Pak Firman, monggo. Nah, ini satu hal yang luar biasa pada waktu saya Semarang, ternyata, eee eee, kebetulan sahabat saya bersama ininya lagi habis mengakuisisi apartemen dan pada kurun waktu tertentu, tidak bisa mendeliverinya gitu kan. Nah, pada saat ternyata ke sana, saya melihat bagaimana banyak hal menjadi handicap yang seperti tersebut di layar ini. Artinya apakah yakin dibangun, terus developernya siapa, terus masih banyak yang belum serah terima, terus, ruang sewa di tengah kota aja sepi, terus udah ada anggapan-anggapan apartemen Semarang itu sudah oversupply, pada kosong, terus mindset-nya bagaimana lebih baik beli rumah ada tanahnya. Banyak hal teman-teman handicap-nya, yang paling paling luar biasa handicap-nya adalah ternyata image dan perspektif negatif proyek apartemen di Semarang dan juga terjadi sebagai mimpi buruk di, Solo, Jogja, dan Jawa Tengah. Nah ini, eee, nggak bisa bicara ya, jadi bayangkan agen properti aja tidak mau bantu jualan karena sudah sangat kecewa. Jadi, bagaimana bagaimana kita bisa mensolusikan ya, jadi banyak hal teman-teman setelah dibedah ternyata, eee, ini kita langsung bicara kemasannya, ternyata cuma ada 2 hal yang membuat kita menang pada waktu itu. Ada sebuah hitungan return on investment dan bagaimana kita punya namanya, eee, janji serah terima. Nah ini mungkin teman-teman yang sudah terbiasa di properti, pernah lihat nggak namanya, eee, X banner yang cuman dengan gambar seperti ini. Nah ini bagaimana cara mendelivernya ya, ada satu strateginya dari hulu ke hilir, salah satunya tadi juga saya cerita tadi ada namanya Edu Project sebagai penguatnya di kalangan mahasiswa. Ini, ya salah satunya itu, terus banyak sekali yang ya kita lakukan. Nah, sampai kita kalau bercerita kepada para calon konsumen ini, kami mengatakan ini investasi properti hunian sewa. Jadi karena sudah image apartemen jelek, saya sampai membuat, aturan kepada sales saya untuk mengatakan apartemen itu hunian sewa, gitu. Nah, tentunya dengan informasi dan mengedukasi. Ada kita sebutnya investasi properti hunian sewa terbaik, tercepat dan teraman, menang, aman, untung. Nah ini salah satu hal yang, kalau diceritakan bisa bisa panjang sekali bagaimana prosesnya. Nah, buat saya dalam hal mengemas itu ada tiga bagian, namanya bahan, berarti ide saya menyebutnya bukan produknya tapi idenya. Kedua adalah resepnya, resepnya kita mengetahui sekali kondisi marketing saat ini seperti apa. Ketiga memasaknya dengan cara kreatif. Ini ada 3 bagian, teman-teman nanti saya sharing-kan satu-satu. Ini Bro Juanda kayak kelas nih Bro Juanda, mohon izin ya. Aman bro, aman. Nah kita berangkat dari ide, kita berangkat dari why-nya. Nah why-nya kita mesti kenalin nih, kenapa orang mau membeli produk atau service kita. Ada 2 sih sebenarnya, kenapa orang tidak mau membeli, kenapa orang mau membeli, itu pertanyaan yang 2. Ternyata adalah, 1 karena butuh, kedua karena percaya. Kenapa saya kasih butuh itu, gambar bintang dan percaya itu tanda hati, nanti sambil berjalan kita kenalin teman-teman. Nah,
awalnya tetap mesti ngebedah lagi proyeknya seperti apa. Ini saya dapat dari ilmunya Pak Hermawan, kedua juga saya dapat dari ilmunya Pak Subiakto. Bagaimana melihat sasaran dari pasarnya siapa. Ada 4 pijakan yang mesti dilihat mengenai ya ini geografi, bicara mengenai country atau negaranya, bicara detailsnya, terus kedua demografi, artinya bicara personnya seperti apa, terus ketiga psikografi. Nah ini menjadi sebuah handicap teman-teman yang mengembangkan properti, ternyata pasarnya bukan di ring 1, itu pasarnya di ring 2, ring 3. Jadi seperti halnya sekarang banyak proyek di Sawangan atau di Depok yang ternyata pasarnya ada di TB Simatupang, ternyata pasarnya ada di Kuningan dengan naik motor, ternyata pasarnya ada di Sudirman Tamrin dengan naik kereta. Nah ini bagaimana kita bisa melihat benar-benar pasar sesungguhnya di mana. Terus berikutnya adalah bagaimana behavior-nya. Behavior-nya kebiasaan. Ini yang mesti didekatkan. Salah satu di digital marketing ini selain produk, ada yang mesti didekatkannya adalah isu-isu bagaimana kita menjadi solusi terhadap handicap-handicap di mana dia merasa tidak nyaman. Nah, kenali atau ciptakan diferensiasi produk service kita. Tadi yang pertama ada gambar bintang USP. USP itu murni mewakili sebagai produk. Saya lihat, saya gambarkan agar mudah. Kenapa bintang? Ya, anggap produk kita mesti jadi bintang gitu. Terus kedua UVP, Unique Value Proposition. Bagaimana saya gambarkan dengan hati, bagaimana nilai kita selalu melekat di hati. Jadi ada 2 gambar yang saya memudahkan adalah satu membuat dengan gambar bintang, produk kita mesti tetap menjadi bintang. Kedua bagaimana nilai-nilai yang tertanam di hati calon konsumen. Nah ini bagaimana mendesain bagaimana USP ya, Unique Selling Proposition, bicara tentang tangible, sesuatu yang melekat terhadap produk atau service. Jadi yang nyata, membawa manfaat fisik, basic need, terus ada expected product, menjadi solution dari sebuah problem, terus terakhir adalah bentuknya produk dan service. Nah UVP ini yang teman-teman seringkali mungkin teman-teman sudah banyak tahu, tapi seringkali atau kadangkala melihat bahwa teman-teman masih sibuk dengan produknya. Itu. Saya berapa kali berangkat, pengalaman saya jujur saya memang banyak pekerjaan-pekerjaan di mana produk saya tidak luar biasa, tetapi saya mencari benang merahnya, nilai apa yang luar biasa yang saya akan bisa deliver. Tetapi nilai yang luar biasa yang apa adanya, bukan sesuatu hal yang dibuat-buat atau menjadi fake atau menjadi apapun. Yang dikaitkan tentunya bisa menjadi solusi terhadap saya sebutnya kegelisahan ya, jadi anxiety ya. Jadi saya mencari harapan-harapannya, desire-nya apa, bisa menjawab kegelisahannya. Terakhir tentunya bagaimana produk ini mesti mempunyai social responsibility gitu loh. Gitu. Kalau saya tadi membuat satu community atau social campaign movement, intinya adalah saya memperkuat produk saya agar mudah berpenetrasi ke pasar atau berpenetrasi kepada para stakeholder gitu. Tetapi saat ini ternyata menjadi sebuah sudut pandang atau perspektif di kalangan milenial ke bawah bahwa sebuah produk itu mesti punya nilai-nilai spiritual benefit. Kalau dulu saya menggunakannya sebelum ada itu, saya mempergunakan sebagai daya dorong teman-teman, daya leverage bahwa saya lebih mudah easy going. Kalau saya pakai institusi tadi seperti Miss Earth, ada protapnya yang memang nggak bisa dilewati gitu, nggak bisa dikalahkan. Tetapi bagaimana saya bisa dilewatkan? Saya membuat social campaign movement atau community yang mempermudah pergerakannya. Nah, teman-teman pada saat ini mesti
mesti benar-benar mencoba melihat bahwa marketing itu eh, bukan sekedar begitu aja gitu. Tentunya ada namanya karakteristiknya masing-masing. Nah ini saya teman-teman saat ini yang menjadi fundamen kita semua mesti sangat mengenali apa sih fundamental dari marketing itu sebelum akhirnya bermigrasi kepada atau terkoneksitas dengan namanya digital. Nah ini saya ambil dari bukunya Pak Hermawan dan saya pikir relevansinya ada, sangat relevan. Bagaimana objektif perusahaan di 1.0 ini masih menjual produk dan seringkali kita masih menjual produk gitu. Terus di marketing 2.0 itu objektif perusahaannya bagaimana perusahaan menganggap customer itu aset. Bagaimana customer itu bisa mendapatkan kepuasan dan membangun loyalitasnya. Ketiga tentang produk tadi, kalau tadi saya cerita bagaimana membuat dunia lebih baik. Jadi membuat dunia lebih baik itu dengan sesuatu tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility ataupun dengan punya gerakan social movement itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana perusahaan melihat customer. Kalau namanya marketing 1.0 masih melihatnya di kebutuhan fisik, belum tentang fungsionalnya. Nah, kalau di 2.0 sudah karena kita punya hubungan baik dengan pelanggan, membangun ikatan rasional emosional, tetapi sifatnya pada waktu di 2.0 masih sifatnya menjembatani daripada sebuah komplain-komplain. Nah, ketiga yang di 3.0, saya sangat senang sekali dengan marketing 3.0. Kenapa? Di sini banyak sekali nilai-nilai yang ditanamkan. Jadi tidak peduli produk saya seganteng apa, tidak peduli saya punya brand yang belum seperti gimana-gimana, tetapi saya di saat saya bisa memutuskan bagaimana produk saya punya nilai yang clear, itu saya bisa mendelivernya dengan nilai-nilai lebih baik gitu. Nah, ini ada beberapa bagian bagaimana juga penawaran yang diberikan tadi 1.0 adalah mengenai fungsi aja, 2.0 fungsi dan emosional, 3.0 ditambah dengan spiritual. Nah, yang membedakan adalah interaksi dengan pelanggan. Nah, kalau 1.0 kami jualan tuh, kamu beli, kamu beli, kamu beli. Nah, kalau di 2.0 hubungan intim, halo ibu bagaimana, kemarin sudah beli, sudah luar biasa belum, gitu. Ada namanya ikatan jalinan tetapi sifatnya masih customer service. Nah, ketiga adalah kolaborasi jejaring. Nah, tadi saya pakai komunitas, saya membuat untuk memperkuat bagaimana produk saya ini menjadi sebuah punya nilai terhadap sebuah kelompok-kelompok gitu, dan bisa namanya tadi itu bisa penetrasi kemana-mana karena saya menggunakan sesuatu hal yang luas atau fleksibel dengan komunitas. Nah ini saya ambil dari Pak Bi juga, bagaimana 1, 2, 3 itu sebenarnya gampang banget. Marketing 1.0 itu jual apa, dapatnya apa, terus 2.0 dapatnya apa, 3.0 jadinya siapa. Nah kemarin ada isu mengenai McD yang luar biasa, artinya ini produk co-creation antara McD dengan ARMY BTS, kolaborasi, yang ujungnya adalah bagaimana meningkatkan penjualan McD dengan produk tertentu, dengan produk yang kolaborasi atau co-branding terhadap BTS ARMY. Nah ini bagaimana salah satu idola saya juga Steve Jobs, bagaimana dia benar-benar melakukan inovasi untuk membuat customer itu menjadi sosok yang luar biasa. Nah ini kalau teman-teman punya produk, nah teman-teman boleh bersketsa mengenai 1, 2, 3-nya seperti ini aja gampang. Yang mesti dikenalin adalah mesti coba jujur apa adanya di nomor 3-nya tuh jadi siapanya. Jangan diada-adain gitu. Nah ini transformasi bagaimana napas marketing bicara di 1.0 kita sebutnya lebih ke fungsional. Jadi produknya terus dibagusin ternyata pada
pada hakikatnya atau pada ininya tidak sesuai relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Nah, masuklah ke industri 2.0 yang artinya konsumen boleh berekspektasi dan membangun persepsinya seperti apa. Nah, kalau kita tadinya cuma bicara mengenai produk need and want aja yang lebih fungsional, tentunya customer ingin merasakan manfaat-manfaat secara emosionalnya apa, tentunya dengan expectation dan persepsinya. Nah, ini bergerak ketiga di marketing 3.0, ini zamannya sudah mulai adanya teknologi informasi, di mana ada website segala macam. Nah, banyak orang semua berlomba-lomba menawarkan di dalam website atau industri digital. Ternyata banyak kemiripan produk. Nah, dari konsumen itu adalah mencari sesuatu hal yang berbedanya apa gitu kan, mengenai ininya. Tentunya dia dengan kegelisahannya dia. Nah, kegelisahannya dia ini yang kadang kala kita mesti tahu dan mesti coba bukakan. Dengan cara apa? Dengan cara melisting, oh ini kegelisahan ini kayak tadi nih, umpamanya yang saya cerita mengenai project di daerah Depok, kegelisahannya adalah macet, kelihatannya tiap hari mesti butuh 2 jam, 3 jam sampai kantor. Nah, bagaimana kita bisa mengungkapkan itu menjadi sebuah impian, "Oh, kalau di tempat kami cuma 1 jam kok kalau naik motor, cuma 1 jam kok kalau pakai eee, kereta ke Kuningan atau Sudirman." Nah, itu yang mesti diungkapkan, dikomunikasikan. Nah, seringkali kita melihat bahwa produk ini hanya eee, dikemas di USB. Jadi tadi masih ingat ya teman-teman bagaimana gambar bintang dan gambar hati yang membedakan. Nah, di era 4.0 ini perubahan teman-teman, tapi gampang sekali. Tadinya adalah sifatnya CS itu offline, saat ini sekarang sudah terkoneksi menjadi engagement, menjadi sesuatu hal yang terhubung, yang mesti diinin. Dan yang terakhir bagaimana produk kita mesti terdelivery, tentunya produknya tetap bagus. Rekomendasi, jadi di-recommended bahwa produknya bagus. Selain kita mempunyai hubungan baik, tentunya produk kita ter-recommended. Nah, ini saat ini yang mesti dimanfaatkan, kayak zaman waktu Miss Earth, saya murni hanya dari Facebook, pada waktu itu bagaimana saya bisa mengkomunikasikan, membuat penguatan, buat eventnya, membuat kelompok atau namanya kolam-kolam penguat. Ketiga, mendokumentasikan itu. Saya sudah beranggapan bahwa dengan Facebook saya pada waktu tahun 2010 itu sudah powerful. Bagaimana saya mendapatkan engagement yang luar biasa terhadap Miss Earth baru sampai boleh cerita Generation for Life itu sampai ditanya tuh sama teman-teman dari Putri Indonesia, teman-teman dari Miss Indonesia pada waktu itu, boleh nggak kita mainan dengan dengan Generation for Life? Karena dia lihat kegiatan kita atraktif dengan sepeda-sepeda yang lucu, dengan segala sesuatu yang menurut dia wow gitu, bagaimana seseorang bisa bermain dengan industri-industri yang luar negeri seperti Mercedes segala macam. Yang itu yang mereka nggak dapat kesempatan. Mereka benar-benar protokol resmi daripada aturan putri-putrian. Nah, kami membuat karena ada media ini, ada media sosial, kami membuat seperti itu dan ini sangat powerful sekali pada waktu itu. Jadi saat ini semua everybody is media, teman-teman. Artinya selain terinformasi juga terhubung. Nah, bagaimana kita bisa menjadi luar biasa? Teman-teman, kalau kita tadi fokusnya ada di USB aja, konten kita nggak akan di shareable, tidak menjadi shareable. Terus kedua ya tetap bunyinya ini dari algoritma sosial media yang ada, tentunya diharapkan memakai yang sifatnya advertising. Nah, ini bagaimana kita membuat konten yang shareable tentang kontennya, mengenai edukasi atau ininya, dan kedua mengenai experience, pengalaman-pengalaman. Nah, ini saya bercerita tentang evolusi kreatif, evolusi produk dari marketing 1.0 ke 2.0.
ini di zaman broadcast analog atau offline, di mana kita cuma bisa seperti TOA gitu. Nah, kemudian menjadi marketing 3.0 ini yang menjadi sangat mendasar bagaimana fundamental marketing dan akan menjadi lebih powerful bagaimana mengenali sifat-sifat dari marketing 3.0 untuk masuk ke dunia digital. Nah, ini bagaimana evolusi promosi juga bergeser. Tadinya adalah menjadi promotion, benar-benar iklan yang sifatnya offline, ada majalah yang masih zamannya offline lah, ada sales promo segala macam. Menjadi yang kedua, artinya membangun komunikasi. Kalau dulu di properti itu bagaimana membuat komunikasi dua arah seperti mengundang teman-teman untuk bisa ambil bagian testimoni segala macam. Terus kedua membuat iklan TV. Ketiga juga membuat yang sudah mulai mengalami perubahan adalah bagaimana etc. iklan cerita. Kenapa saya formatkan begini, teman-teman? Biar akan lebih mudah melihat perkembangan tentang industri marketing. Nah, industri marketing itu kalau yang 1.0 bicaranya tentang offline, 2.0 bagaimana formatnya bergeser, 3.0 formatnya menjadi nilai yang dikomunikasikan. Kalau 2.0 mengenai konsumen, nah 4.0 bagaimana terjadi dua arah. Itu dua arah yang memang ada media placement-nya, seperti halnya sosial media segala macam. Nah, satu hal teman-teman yang kita sering lupakan, bagaimana di industri digital saat ini selalu mengedepankan berbagi cerita baik. Berbagi cerita baik itu nanti saya bagi rumusnya teman-teman, bahwa bukan serta-merta kita melakukan penjualan gitu. Sampai akhirnya orang lupa sebenarnya apa sih esensi positifnya kalau kalau konsumen ini bergabung dengan produk Bapak Ibu. Nah, ini kita sebutnya lead magnet atau digital online. Nah, ini teman-teman bagaimana kita bisa membuat cerita baik. Saya membuat rumusan sederhana. Jadi cerita baik itu karena sekarang lagi modelnya PPKM dengan 5M atau dengan protap kesehatan prokes dengan 5M, saya bikin cerita baik itu 6M. Jadi kesan baik plus pesan baik. Nah, kesan baik itu apa sih? Kesan baik itu bagaimana kita meromancing customer untuk tahap satunya adalah bagaimana membangun hubungan. Membangun hubungan, terus kita berdiskusi, menggali kebutuhan. Nah, ketiga baru memberikan solusi. Nah, caranya, jadi ya berbagi perilaku atau berbagi pengalaman baik. Dengan apa? Sederhana, teman-teman. Dengan bertanya, melihat, mendengar. Kalau kita ketemu konsumen, kita cuma begitu aja nih. Bertanya, melihat, mendengar. Yang ujungnya adalah terkoneksi dan terhubung. Apa respon dari customer? Dia merasa menang, teman-teman. Merasa sesuatu hal yang membuat dia bahagia gitu. Nah, selanjutnya adalah apa itu pesan baik? Nah, pesan baik itu menjadi proses bagaimana konversi akan terjadi. Jadi tadi kesan baik itu adalah proses bagaimana meromancing customer untuk membukakan hati atau bukan pikirannya untuk bisa mempunyai hubungan baik dengan kita, dan baru kita ambil putusan bagaimana konsumen itu bisa memilih dan memutuskan. Nah, nomor 5-nya adalah memilih dan memutuskan. Dan di saat mereka memilih dan memutuskan, mereka sudah yakin bahwa kita menjadi seorang partner yang luar biasa dalam hal berbisnis. Sebentar nih ada yang join. Nah, nomor 5, saat memilih dan memutuskan, akhirnya kita mendapat komitmen melakukan transaksi atau deal di bisnis. Yang terakhir adalah dari hal yang baik tadi, kesan baik itu, kita berharap kita mendapatkan referensi terhadap next customer-nya. Nah, ini yang mesti kita semua clear, bahwa tujuan dari melakukan sebuah penjualan itu ada 2. Salah satunya adalah membuat transaksi terjadi, atau membuat cerita bersambung. Artinya membuat
konsumen dengan senang hati mereferensikan produk-produk kita. Nah, bagaimana cara mendelivery pesan dan persepsinya? Tadi teman-teman, kita tahu dulu nih nafas-nafas daripada marketingnya. Kita lihat apa keinginan kebutuhannya, terus ekspektasi dan persepsinya seperti apa. Bagaimana kita bisa menjawab semua yang hal baik apa yang diinginkan, pesan atau persepsi apa yang diinginkan tertanamkan di benak konsumen. Ada tadi berdasarkan nafas marketing tadi, keinginan dan kebutuhan, ekspektasi dan persepsi, kegelisahan dan harapan. Nah, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mendapat hubungan baik dan terrekomendasi. Nah, kita sebutnya enrich dengan segala sesuatunya yang kita bisa berikan dan segala sesuatunya yang kita akan bisa terima nanti. Nah, tentunya dalam seri delivery terakhir, teman-teman, ini kita bicara tentang sales. Nah, saat ini yang paling sulit adalah memaknai prosesi sebagai seorang salesman. Memang terlihat seolah tidak luar biasa, padahal ini suatu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang salesman itu tetap bisa produktif di zaman tidak mudah. Tentunya pertama yang mesti dilihat adalah bagaimana memiliki makna tertinggi tentang profesionalnya gitu. Apa sih tujuannya berkarir di sales gitu? Tentunya ada tanggung jawab yang mesti dikenali oleh para atasannya. Nah, apa aja? Tentunya kalau kita berinterview terhadap tim sales kita mesti lihat apa sih yang menjadi daya hot button-nya terhadap bagaimana dia akan luar biasa. Ada namanya family, occupation, rekreasi, money. Caranya ya kalau dia mau luar biasa ya tawarkan ada dua hal. Biasa sales diberikan hal baik atau diancam sesuatu hal yang kurang baik. Itu. Nah, kedua menjadi sales itu berorientasi pada solusi. Caranya ya berbaik sangka, terus sering konsultasi, bernetworking. Nah, ketiga adalah menguasai tadi 6M. Bagaimana menguasai cerita baik, kesan baik, bahagia, terus bagaimana mendapatkan pesan baik agar bisa mendapatkan sukses. Oke teman-teman, terima kasih. Hari ini saya sharingnya. Dari saya segini aja. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Silahkan monggo teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau masih ada sesuatu hal yang dirasa belum jelas. Siap bro, ini udah ada pertanyaan bro yang mengantri. Buat Oh, teman-teman yang mau bertanya ya, boleh nanti raise hand atau boleh tulis di kolom chat, nanti saya bacain ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Yahya bro. Ini materinya oke banget nih ya. Saya ada pertanyaan. Kalau di zaman ini kan kita lihat ya perubahan perilaku pelanggan yang dengan gampangnya sekarang skip dan scroll hanya dalam hitungan detik. Gimana caranya ya supaya kita bisa came up dengan satu ide konten atau promosi yang dekat dengan customer sehingga mereka nggak skip dengan begitu cepat. Gimana bro? Ini kalau bicara di ranah digital marketing atau sekarang ranahnya ada di digital, teman-teman sering lupa nih karena memang dulu kalau saya bicara dari industri properti ya, dulu tuh di zaman offline gitu, industri properti itu sering bikin namanya salah satunya adalah advertorial di Kompas untuk tetap membangun awareness. Terus kedua membangun majalah. Nah saat ini membangun majalah itu lebih mudah kalau di digital di Instagram gitu ya. Tiap hari kita suatu posting sesuatu hal yang memang relate dan relevan dengan apanya kita dengan produk kita. Nah yang jadi unik itu kadangkala karena orang lain posting mamanya hari-hari sesuatu hari-hari yang dirasa tidak relate. Kalau saya terus terang saya nggak tertarik untuk kirim sesuatu hal yang bukan authority atau authenticity kita gitu. Nah, bagaimana awareness dan appealing-nya menang dulu gitu. Jadi pada saat sudah tertanam dalam dirinya sebuah engagement bahwa ini suatu pilihan yang bisa menjawab anxiety and desire-nya, saya rasa ya dia kan nggak akan tinggalin tuh
dia akan coba iniin. Dan pada saat bertanya kepada salesnya, salesnya juga tetap kembali lagi bahwa walaupun sudah tahu si konsumennya, tetap kita mempunyai peran serta bagaimana menjalin hubungan, mendekatkan dulu baru akhirnya kita menawarkan produk. Memang prosesnya lebih lama, kenapa? Karena saat ini terlalu banyak informasi, terlalu banyak pilihan, dan tidak ada menjadi putusan karena apalagi PPKM saat ini kondisinya membuat orang-orang senang kondisi menunggu. Itu aja Pak Yaya. Oke. Nah, ini ada Pak Uki nih, udah resen, Bro. Silakan Pak Uki, boleh dibuka mic-nya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Terima kasih Pak Juanda. Mau tanya Pak Firman nih. Boleh. Terus terang Oke. sharingnya bagus banget. Cuman sebenarnya sih soal saya ngeliat Pak Firman nih sebagai trendsetter ya, atau istilahnya itu perintis ya, membuka sesuatu yang tidak ada dan menjadikan baru. Makanya saya tertarik banget dengan tagline apa tadi, garis merah ya, apa Jagonya tadi, benang merah. jagonya minang merah gitu. Nah cuman gini, dari sharing tadi banyaknya success story mulu gitu. Kira-kira saya sih pengen tahu prosesnya seperti apa gitu. Contoh kayak tadi masuk ke satu perusahaan yang jeblok, yang apatis, itu tiba-tiba bisa 300% gitu. 300% itu kan success story. Tapi untuk mencapai 300% tuh mungkin bisa sharing secara garis besar lah beberapa pengalaman dari Mas Firman nih. Kalau boleh ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya waktu itu sedikit beruntung. Kebetulan rumah saya waktu saya di Modern Land, rumah saya melawan arus gitu. Terus kedua, saya dekat sekali dengan bos saya. Jadi tiap hari saya suka nggak suka masih berdua gitu kan, pulang perginya. Dan pada waktu pergi kami lebih cepat, kami memberikan contoh, kami luar biasa karena cepat karena melawan arus balik. Terus kedua, pada waktu pulang, kami paling terakhir, salah satunya adalah menunggu tidak macet. Itu memberikan sebuah contoh. Terus kedua, kita fokus pada sesuatu hal yang menjadi gambar besar daripada CEO-nya apa gitu kan. Memang rasanya nggak enak pada saat beberapa teman-teman tuh rasanya mencibir, membanting pintu segala macam, tetapi ya kita percaya bahwa kita datang ke sini karena memang ingin membawa perbaikan ya, kebaikan gitu. Dan pada saat waktu tertentu kami menemukan momentum, salah satunya tadi penjualan Rusunami gitu. Dan pada waktu penjualan Rusunami itu, karena saya bekas orang Podomoro pada waktu itu, ini saya bukan aja. Saya beli udah gitu, tetapi saya bilang ke manajernya, "Ntar kalau dibatalin duitnya balik ya." Di situ saya copy paste itu semuanya, copy paste. Sampai last minute pun banyak kebijakan-kebijakan yang dirubah bagaimana produknya itu bisa di-accept dengan mudah gitu. Satu-satu teman-teman kita mesti deketin satu-satu. Seperti kalau sekarang saat ini kita bisa melihat seperti pemimpin negara kita, bagaimana kita mencoba belusukan, mencari tahu apa, dan jujur tidak mesti menjadi siapa-siapa, bagaimana bisa merangkul, bagaimana bisa ini, itu. Nah itu yang sebuah nilai-nilai yang kita mesti gali gitu. Sampai satu persatu itu yang, oh ini ternyata agent ini jagonya begini. Nah, sampai satu kata pada waktu itu kita jualan Rusunami itu. Bagaimana kita meyakinkan bahwa ini ada sebuah gelombang animo gitu. Tetapi animo itu mesti ditangkap hari ini. Kalau enggak, pasti mau lihat Jakarta. Pasti mau lihat produk-produk di Jakarta. Nah, bagaimana menangkapnya hari ini? Katakan bahwa proyek kita paling baik se-Indonesia, dan memang terbukti kita paling baik. Kita mendapat penghargaan dari Property Watch-nya di Pak Ali Tranggada. Proyek kita paling baik, bukan sesuatu yang tidak baik, karena dengan 2,5 hektar, 1.000 unit di pinggir danau segala macam, itu terbaik. Nah, itu sampai pada waktu sudah sukses pun, bagaimana saya dikejar, saya nggak boleh bayar lemburan anak buah saya. Kenapa? Karena overtime sekali. Ya karena orang-orang lamanya nggak mau kerja. Saya mesti cari orang baru yang mau kerja overtime. Bagaimana itunya? Alhasil akhirnya ya pencapaiannya itu luar biasa. Dan itu memang jungkir balik. Kita kalau pulang itu jam 8, jam 9 malam. Karena kebetulan menunda balik karena macet. Tetapi dari situ kami banyak mereview gitu. Ini yang saya bisa sharingkan. Memang bukan suatu hal yang mudah ya, tetapi memang
di mana ada kesiapan, kepantasan datang, bisa momentum kepantasan datang bisa 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 terjadi gitu loh. Itu aja Pak Oke, Uli tadi. siap. Thank you. Berikutnya ada Sis Erlina nih. Halo Sis Erlina, silakan. Iya, malam Pak. Malam. Saya mau nanya nih ke Pak Firman. Pak Ya. Firman, ini kan saya baru launching produk itu 2 bulan ya. Kebetulan website kami ini kita dedikasikan untuk penyandang disabilitas. Jadi dari secara social oriented lah ini tujuan websitenya. Walaupun memang komersil, tapi lebih ke sosial gitu. Jadi di website kami itu kita membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membantu penyandang disabilitas yang memiliki skill untuk bisa bekerja secara mandiri alias freelancer gitu ya. Nah, terus yang ketiga, kita juga membantu kalau penyandang disabilitas tidak memiliki mungkin pendidikan yang sesuai, tapi mereka biasanya kan dilengkapi oleh keterampilan gitu kalau di yayasan atau apa. Nah, kita membantu juga baik yayasan maupun perorangan untuk menjual produk-produk buatan penyandang disabilitas. Kita ini baru soft launching 2 bulan ya. Tapi maksudnya kita sendiri lagi cari transaksi sebenarnya. Nah, itu gimana nih kira-kira ada ide apa nggak yang bisa nge-boost itu gitu? Karena kan memang dari sisi sosialnya ya bagus ya. Kita udah maksudnya ada lebih ke arah untuk kepedulian gitu terhadap mereka. Tapi kan sisi bisnis adalah tetap bisnis gitu loh. Kita harus tetap nge-boost omset kita kan untuk ngebantu mereka juga terbantu gitu kan secara penjualan gitu. Oke. Sekarang pakai media promosinya apa, Bu? Kami itu website ya. Kita sih ada sosial medianya, ada Instagram, ada Twitter, Facebook, itu kita semua ada. Cuman kalau kita sendiri kebanyakan melalui broadcast WA, kita udah pernah juga sih iklan sekali di Facebook. Cuman kita mau iklan lagi kayak error gitu loh, nggak bisa, nggak tahu kenapa. Itu Pak Juanda itu nanti. Di Facebook itu nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi apalagi Ibu bergiat di kegiatan sosial ya. Kalau dulu banyak ya kalau ya banyak umpamanya di industri-industri yang tentang donasi-donasi itu kan juga banyak tuh Bu gitu. Nah, mereka memainkan isu-isu yang seperti, maaf saya tidak mau seperti apa, isu-isu bagaimana orang dengan latahnya karena terkait dengan agama tertentu ingin membantu saudara-saudara yang di luar negeri gitu kan. Artinya itu bisa menggaitkan dana. Tetapi menjadi menarik, tadi saya cerita, kalau Ibu bergerak dari lingkaran sosial, siapa orang yang pengen ajak Ibu mempersonifikasi? Nah, kalau Ibu udah punya Instagram, bikin konten Instagram, di mana konten Instagram itu tiap hari IG live dengan orang-orang yang ingin dipengaruhi gitu. Pakai tadi, saya pakai penguat tadi, kayak momennya saya bikin DJ Tabla, saya bikin EDM Project. Nah, EDM Project itu yang mengatakan bahwa saya sebagai penguatnya daripada DJ Tabla gitu. Atau tadi saya pakai Miss Earth. Saya jujur, saya Miss Earth itu saya benar-benar nggak punya apa-apa, nggak punya, pendanaannya terbatas. Saya pakai Green Nation for Life. Yang Green Nation for Life ini yang saya jadikan Miss Earth-nya menjadi artisnya gitu. Nah, di sini saya bisa fleksibel kemana-mana. Nah, seringkali teman-teman lupa bahwa pada waktu menjual sesuatu, mereka tidak membangun social campaign awareness-nya, gitu. Saat ini, saya rasa akan lebih mudah kalau kenalin benang merahnya apa, dan bikin konten di IG, artinya IG live, dengan pre-party-nya pakai Postdik atau pre-party-nya pakai, apalagi sekarang pakai Reels bisa. Pre-party itu artinya gini, flyer digitalnya pakai Reels. Terus kedua, bagaimana partinya itu kita sebut pestanya atau eventnya itu interview orang IG live gitu. Apakah bisa interview saya atau interview Pak Juanda terhadap dengan isu yang relate ya. Nah, seringkali teman-teman isunya nggak relate nih, ngobrolin tentang ininya, tentang message yang mau disampaikan apa gitu. Nah, ketiga, diposting itu di YouTube. Dokumentasinya diposting di YouTube, menjadi sebuah social engagement, digital engagement gitu. Saya pada waktu pakai DJ Tabla, saya kasih unjuk, saya cuma pakai BB tuh ngopinya, terus saya posting di Facebook, walaupun nggak ada followernya, tapi saya bisa menjadi referensi pada saat Jarum melihat, oh ini bener nih pertunjukannya nih,
rame segala macam, terus rasanya seperti itu. Dan pada waktu saya mengajukan proposal ke Jarum, pada waktu ya Jarum melihat, ya bener ini yang gue beli ini, bukan digital belanja yang gue beli, sebuah nilai yang tentang pagelarannya, sebuah nilai yang luar biasa tentang ininya gitu. Nah ini yang menjadi ininya. Saat ini lebih mudah, Bu. Saya pikir bisa seperti itu, bikin IG live tiap hari atau 3 hari sekali dengan apa, dengan social campaign-nya apa yang mau dibawa gitu. Social campaign-nya apa yang mau dibawa itu. Oke. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Budi Pranata ya. Malam Bro Firman, kalau konsultan keuangan dan accounting service, gimana cara marketingnya yang keren, yang baik ya? Nah, mirip-mirip kayak tadi lah. Bikin namanya movement atau konten-konten edukasi. Tetapi jangan pakai mereknya, pakai apa yang lebih kuat, personal brandingnya atau pesannya lebih kuat, atau kalau company-nya pasti hitung-hitung langsung, wah lo cari ini loh, bagaimana membuat diri kita terpersonifikasi dengan yang smooth gitu. Caranya pakai tadi, salah satunya pakai campaign movement-nya apa gitu. Gitu. Jangan langsung jualan di situ gitu. Oke. Ya. Ya, Thank you, Pak. Dibawa ke soft selling ya, Bro ya? Ya, soft selling sebagai social digital engagement. Oke. Gitu. Siap. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjutkan dulu penjelasan tentang iCommunity-nya sedikit lagi ya. Sambil kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat. Nanti saya akan bantu untuk membacakannya lagi ya. Saya lanjut dulu ya, Bro, sebentar ya. Boleh. Oke, ini udah kelihatan belum slide-nya ya? Masih belum, udah. Udah ya? Oke, aman. Nah, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis dan profesi Anda, bahkan berpotensi memperluas pasar hingga 2 kali lipat? Ya. Nah, teman-teman, memperkenalkan adalah iCommunity. Ya, iCommunity adalah sebuah komunitas ataupun platform digital tempat para pebisnis berinteraksi untuk memperkuat relasi dan memperluas networking bagi kemajuan bisnisnya. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Pertama adalah valuable community, jadi komunitas yang berharga. Kedua adalah quality leads. Ketiga adalah low cost. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, valuable community ini apa sih? Jadi teman-teman akan mempunyai akses networking ke sesama member ya di dalam sebuah aplikasi, serta juga akan mendapatkan akses learning. Jadi seperti hari ini, kita setiap minggu teman-teman ya, kita setiap minggu belajar bersama dengan para pakar ya untuk mendapatkan insight-insight dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita ya. Dan kita juga bisa mempunyai akses contributing di mana kita juga bisa men-sharingkan pikiran kita, men-sharingkan peluang-peluang kita di dalam komunitas. Nah, sedangkan quality leads, teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru ataupun leads reseller baru ataupun leads customer retention ya. Nah, low cost teman-teman juga bisa nggak perlu iklan di sini, nggak perlu iklan dan nggak perlu ribet serta nggak perlu keahlian khusus. Nah, siapa saja sih yang cocok join di dalam komunitas ini? Pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network, para pebisnis yang sedang melakukan bisnis branding, para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship-nya, para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis, para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, mahasiswa yang sedang ingin menjadi pebisnis, para marketer profesional, ya baik itu industri properti, asuransi, trainer, distributor, dan lain-lain, para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset penjualannya dengan cara membangun pasukan reseller, dan para reseller yang ingin membutuhkan tambahan variasi produk untuk dijual. Para pebisnis yang sedang membutuhkan talent, ya atau tenaga ahli untuk bisnisnya, ya terutama di bidang digital marketing, sales, leadership, konten digital dan sebagainya. Dan terakhir adalah para professional trainer yang sedang ingin membangun personal branding.
Nah, 3 aktivitas yang Anda dapat di dalam iCommunity ini apa saja? Pertama adalah akses learning, kedua adalah akses connecting, dan yang ketiga adalah akses opportunity. Nah, ketiga akses ini, ya, learning, connecting, dan opportunity ini kita rangkum menjadi satu di dalam sebuah aplikasi, yaitu adalah aplikasi yang namanya Social Connect bernama iCommunity. Dan yang kedua juga teman-teman akan mendapatkan weekly gathering seminar on Zoom. Ya, jadi setiap minggu kita ada Zoom seminar seperti ini, teman-teman. Ya, dan teman-teman bisa ikut lagi dan lagi gratis. Ya, setiap hari Kamis jam 19.30. Nah, seperti apa sih platform Social Connect-nya? Saya akan sebentar. Ini ada suara yang bocor. Oke. Nah, jadi platformnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ada platform iCommunity, teman-teman bisa download, ya. Oke, ini mesti masuk sebentar. Saya log out dulu, nanti saya masuk lagi sebentar. Harus stop share dulu. Bentar ya. Nah, jadi aplikasinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini aplikasinya. Nah, ya. Jadi mirip banget dengan apa namanya sosial media pada umumnya ya. Jadi teman-teman bisa posting, bisa connecting dan segala macam. Dan yang tidak dimiliki oleh platform lain adalah kita setiap ada member baru, kita akan perkenalkan kepada setiap orang. Seperti di sini ada Pak Thomas, ada Almira, ada Kian. Saya sangat menyarankan buat teman-teman yang sudah menjadi member agar segera dilengkapi ya foto-fotonya supaya member-member yang lain juga bisa lihat seperti itu. Ya, kita juga bisa follow nih, misalnya Pak Dharma saya bisa follow, nanti saya bisa terkoneksi dengan Pak Dharma dan kita bisa lihat feed-feednya dari Pak Dharma seperti itu. Dan kita juga bisa melihat trendingnya apa dan channel-channel ya. Dan channel ini kita baru ada yang channel untuk rekaman ya, rekaman acara-acara iCommunity. Teman-teman bisa lihat di channel ini ya. Terus juga nanti ke depan akan kita update ya, seiring dengan banyaknya orang yang mau bersumbangsi ataupun sharing ilmu, nanti kita akan buka channel-channel baru seperti itu ya. Nah, jadi demikian teman-teman aplikasinya. Oke, saya stop share dulu, saya lanjutkan. Nanti ke depannya juga kita sudah punya rencana untuk pengembangan aplikasi, teman-teman. Ya, kita sudah punya rencana untuk pengembangan aplikasi seperti kita sudah punya roadmap-nya, teman-teman gitu ya. Tapi memang proses ini butuh waktu, teman-teman. Ya, nggak cepat. Kenapa? Karena untuk ngembangin aplikasi itu butuh dana, ya, butuh dana. Dan selama ini kita masih pakai budget sendiri, ya, belum ada investor ataupun yang lainnya. Jadi artinya iCommunity ini kita mau kembangin adalah dari kita untuk kita. Nah, awalnya ya bagaimana cara akses komunitas ini? Nah, komunitas ini adalah komunitas berbayar, teman-teman. Ya, berbayarnya ini itu sebenarnya hanya untuk pengembangan aplikasi. Awalnya kita hitung-hitung untuk pengembangan aplikasi, server dan segala macam, itu kita butuh orang untuk sumbangsi sekitar 1.680.000 per 12 bulan. Nah, tetapi kalau dengan angka segini itu tidak akan banyak yang bisa gabung di dalam komunitas ini. Jadi kita pangkas, artinya apa? Sebagian besar 90% ya, 90% dari biaya ini kita yang tanggung, teman-teman ya. Jadi teman-teman cuma Rp8.000 untuk 12 bulan. Nah, angka ini buat apa sih, teman-teman? Bukan buat saya ya, bukan buat saya, bukan buat pembicara ya. Pembicara di sini semua sharing itu nggak ada yang dibayar, teman-teman ya. Jadi 168.000 ini adalah untuk kita patungan. Patungan untuk apa? Patungan bayar biaya server. Ya, server kita itu pakai AWS, Amazon Web Service, itu juga cukup mahal, teman-teman, untuk security dan segala macam. Nah, jadi
168.000 ini hanya untuk bayar biaya server, ya, biaya server, biaya hosting seperti itu. Nah, bagaimana registernya? Teman-teman bisa minta link registrasi kepada orang yang mengundang Anda, ya, karena ini adalah by invitation only. Ya, kalau teman-teman nggak punya orang yang ngundang, artinya teman-teman dapat broadcast-an, ya, teman-teman bisa kontak nomor saya juga boleh, nggak apa-apa. Oke? Nah, demikian teman-teman untuk iCommunity-nya. Kita akan lanjut sesi tanya-jawab. Kita bisa ada waktu sampai berapa lama lagi nih, Bro? Enjoy aja, enjoy. Enjoy ya, ya oke, enjoy. Kalau pembicaranya udah bilang enjoy, kita enak nih, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada nih, Pak Firman, apa bisa diberikan beberapa usulan campaign movement untuk toko modern ala teknik? Boleh buka mic aja, gimana? Oke, boleh buka mic, Pak, bisa diskusi. Pak Theo. Ya, Pak. Ya, selamat malam Pak Theo. Malam, Pak Firman. Sangat menarik materinya, Pak. Nah. Di mana posisi Pak Theo kalau boleh tahu? Kita ada di Surabaya dan Sidoarjo, Pak Firman. Sudah bentuknya apa itu? Apps atau toko Kita ada apa? toko modern, jadi kita toko modern ala teknik. Kita juga ada web untuk toko online-nya. Untuk itu media untuk transaksi ya? Langsung transaksi ya? Iya. Oh, jadi toko online ya? Oke. Iya. Terus untuk medianya kita pakai, kemarin kita pakai Facebook, setelah itu belajar ke IG. Kebanyakan dua itu, Facebook dan IG. IG kita di tool.station, Pak Firman. Cuma saya tertarik dengan tool.station. Cuma tadi saya tertarik dengan campaign movement. Itu yang selama ini memang kita tidak punya seorang marketing. Jadi saya tertarik benang merahnya seperti apa ya untuk kalau toko alat teknik gitu, Pak. Kalau boleh dari data websitenya, demografi terhadap pembelinya ada atau gimana? Bisa dibukakan nggak itu? Bisa, Pak. Nah, jadi satu, bagaimana bercerita tentang benang merah, tentunya satu terhadap bisnis modelnya Pak Theo, apakah benar-benar jualan atau ternyata jual aplikasi atau apapun. Terus kedua, kita jualan, Pak. Jualan alat teknik. Jadi Gerinda, Bor, Jackhammer, semacam itu untuk pertukangan. Memang jualan fokusnya ya, gitu ya. Nah, dari data website itu ada apa aja yang bisa didapetin, Pak? Kalau dari data website itu pengunjung memang paling besar dari Indonesia. Cuma saya sempat servernya itu dulu pakai di luar negeri, karena saya berharap bisa ekspor. Oke. Tapi tidak terjadi, akhirnya saya pindah server ke Indonesia. Tapi pengunjung juga ada beberapa dari China, dari India. Indonesia juga paling besar Indonesia, Pak, 80%. Ini terlalu panjang sedikit ya. Jadi gini, Pak Theo, apa barang yang paling laku? Power tools, Pak. Apa itu? Power tools itu Gerinda, Bor itu, Pak. Oke. Dari situ ada turunan-turunan lagi kan? Terus siapa pembelinya, Pak Theo? Kebanyakan dalam kota. Jelas, kota sih terus terang kita juga kita waktu Sidoarjo juga ada pembelinya dari Banyuwangi, Pak, dari Malang juga ada. Karena kita berusaha collect data customer itu pada saat pembayaran di kasir. Kita ada membership juga, member card. Jaminan distribusinya aman ya? Lancar ya? Kalau distribusinya kita jualnya cash and carry, Pak. Oh, maksudnya lancar ya, artinya tidak terpotong tidak menjadi isu ya. Nah, terpotong ya masalah PPKM ini kan jadinya. Jadi maksudnya ini traffic apa distribusi nih? Traffic atau delivery-nya? Traffic artinya jual belinya atau penyerahan barangnya? Kalau traffic memang berkurang sejak COVID PPKM. ini, Pak. Ya, sejak PPKM maupun COVID, jumlah kunjungan ke toko semakin berkurang. Kita berusaha giatkan dengan kita ada WA group, Pak, dari customer. Oke. Jadi kita yang tadi kalau saya lihat dari penjelasan Bapak untuk yang 2.0 kita sudah berusaha relation sama customer. Oke.
melalui WA Group. Nah, tadi memang yang belum ada adalah 4.0 mengenai Campaign placement. movement-nya, Pak. Ya, Ya, yang satu kalau campaign dari Bapak, movement, kedua mengenai delivery-nya Pak, artinya ngebangun proses-proses resellernya ya. Apakah possible atau enggak itu proses-proses resellernya itu. kalau reseller saat ini memang belum jadi patokan kita, Pak. Belum fokus kita karena awalnya kita sempat mau buka untuk franchise, untuk cabang-cabang di kota-kota gitu, Pak. Cuma karena 2018 ada isu politik, 2019, 2020 kena COVID, lah ini semua berantakan ini jadinya. Kan bisa franchise itunya aja Pak, franchise websitenya. Artinya resellernya bisa di franchisein. Target kenapa mesti membangun reseller? Sebenarnya salah satunya adalah bagaimana Pak Theo punya sekumpulan orang untuk mempersonifikasi, mengamplifikasi, bercerita tentang tokonya Pak Theo. Nah itu yang mesti mulai di build in, itu satu. Terus campaign movement-nya nanti seperti apa? Campaign movement-nya bisa melihat dari ide dasarnya apa sih yang laku selama ini. Nah bikin cerita-cerita tentang memalu kayak, tentang apa, tentang nyangkul, tentang apa gitu. Yang tentunya tahu nih, yang beli palu nih siapa, diajak ngobrol aja dengan Instagram Live. Atau ya dibikinin kayak sekarang kan real TikTok itu kan butuh original, bukan butuh sesuatu hal yang bagus, butuh yang original, orang maku, orang apa, yang intinya menjadi sebuah konten yang nomor satu adalah relate terhadap barang yang laku dulu Pak. Jangan relate tidak ada barang yang tidak laku, karena barang yang laku itu selalu di top of mind gitu. Oh ya. Jualan palu tuh di sana yang laku ya, bagaimana bikin konten palu. Itu konten momennya itu. Nanti kalau memang luar biasa, ngarahnya bikin perlombaan, memang segmentednya mau ke siapa nih? Segmentednya yang apakah ke perusahaan interior, ke perusahaan apapun, dibikin di koneksitasnya terhadap situ Pak, terhadap niche marketnya siapa gitu. Nah seringkali kita tidak melihat niche marketnya, kita ngomong apa yang kita mau gitu. Nah, tetapi nggak relate atau tidak relevan dengan niche marketnya yang benar-benar yang menjadi ininya. Itu. Saya pernah pegang apotek, Pak Theo. Ya, itu murni dari data penjualan saya bereksplorasi gitu. Bereksplorasi. Apa yang laku nih? Ternyata yang laku CDR gitu kan. Nah CDR itu saya menjadi daya pikat. Orang datang. Saya ini terus yang nggak laku. Saya bagaimana mengatakan kepada saya punya apoteker jangan mau tergoda oleh sales obat gitu, dikasih segala macam akhirnya menumpuk jadi nggak jelas gitu. Nah itu saya mengurangi barang yang nggak laku, saya malah dorong bagaimana menjadi sebuah cerita orang untuk datang lagi. Oh ternyata kalau di sana umpamanya CDR gitu ya, saya bundling dengan sesuatu hal yang nggak laku gitu. Tetapi yang kira-kira akan menjadi kebutuhannya, apakah Sangobion atau apapun, yang akhirnya orang, gitu. Jadi memang mesti mengingatkan sesuatu hal yang di dalam pikiran ini nggak pernah keluar, Pak. Caranya buat engage adalah mengingatkan barang yang paling laku terhadap niche marketnya. Oh, gitu. Nanti dia akan cerita, kalau mau beli palu di sana, ini di sana gitu. Dengan bagaimana proses pembeliannya lebih mudah gitu di websitenya. Gitu. Ya. Tapi campaign movement-nya berarti hanya mencari dari produk yang paling laku ya Pak? Sementara gitu. Sampai nanti Pak Theo memang mau bikin itu sesuatu yang besar, salah satunya adalah membuat campaign movement. Kalau sesuatu yang pengen besar sekali, kalau sudah siap terhadap sesuatu hal. Kalau kita sempat punya ide itu sebenarnya kepingin gimana dengan kondisi pandemi di mana banyak jobless, itu dengan alat-alat kita ini membuka peluang sebagai entrepreneur gitu Pak. Cuma menyampaikan ke bawahnya ini bahwa Anda mau usaha sendiri enggak, mau buka bengkel las enggak, peralatannya listnya seperti ini. Saya lihat kan seperti kayak kalau kita ke baby shop, kebutuhan bayinya umur berapa sudah punya list, tapi ini kok susah gitu Pak mendeliverikan. Nah, ini gini Pak, saya kebetulan di apartemen Pak. Saya memelihara 3-4 handyman. 3-4 handyman karena salah satu itu saya nggak ambil ya, artinya bisnisnya saya nggak ambil, untuk mereka terpenting konsumen saya tersolusikan terhadap masalahnya apa. Ini memang lagi penurunan Pak, penurunan karena apartemennya nggak ada sewa, kita ngomongin terhadap
terhadap industri realnya, propertinya nggak ada sewa. Terus kedua karena PPKM batasan jadi nggak ini. Nah, jangan sampai nih mereka-mereka yang usernya sampai lupa nih terhadap kita nih. Gara-gara Bang, akhirnya malah yang diinget game gitu kan. Nah, gimana caranya mengingatkan? Nah, tentunya ya apakah boleh dikasih insentif atau tadi dibikin campaign movement seperti apa yang membangun hubungan baik. Kalau di apa namanya sekarang namanya tribe Pak. Jadi membuat 10 orang pertama yang loyal sama Pak Theo. Nanti dari 10 orang pertamanya itu membuat 10 orang lagi yang loyal terhadap dirinya. Jadi sifatnya many to many, Pak. Pak Theo membina terhadap 10 orang yang kira-kira akan terus menjadi bagian keluarga lah, engage lah. Itu. Ya. Dengan customer ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Thank you. Nah, lebih lanjut nanti bisa kontak Pak Firman, Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, saya juga pengen menyampaikan nih untuk acara kita minggu depan ya. Jadi teman-teman buat yang mau ikut acara minggu depan, ini juga temanya luar biasa nih. Saatnya benci bisnismu. Nah lo ya, di saat orang lain disuruh sayang-sayangin, kita disuruh saatnya benci bisnismu. Nah, kenapa kita bisa angkat tema itu? Nah, itu akan dibahas nanti secara tuntas oleh Coach Vena Wijaya ya. Beliau adalah certified facilitator dan access consciousness ya. Akan ada di hari Kamis 5 Agustus. Jadi setiap minggu kita mengadakan acara ILC seperti ini, teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut lagi bisa menggunakan link yang sama ya. Link yang sama yang digunakan untuk acara hari ini. Seperti itu ya. Jadi nggak perlu diingetin lagi, tinggal klik lagi atau tinggal simpen aja link itu ya, sehingga nanti misal disimpan di notepad. Setelah itu setiap hari Kamis jam 19.30 kita bisa ketemu di sini ya. Nah, demikian teman-teman ya acara hari ini. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, mungkin kita akan tutup karena udah jam 9:10 juga. Dan thank you sekali lagi Bro Firman, dan saya undang teman-teman untuk buka mic-nya atau buka kameranya untuk kita ucapkan terima kasih kepada Bro Firman. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Bu Evi, Bu Juanda.